Saya Abdullah Abu Bakar, Wali Kota Kediri, mengucapkan ulang tahun ke Harian Surya yang ke-31. Mudah-mudahan Harian Surya terus bisa memberikan informasi yang baik kepada seluruh masyarakat dan bisa mengedukasi yang paling penting, dan terus menjadi spirit Jawa Timur. Sukses selalu dan berkah selalu untuk Harian Surya. Atau menghamburkan uang yang berlebihan dari pemerintah daerah itu. Artinya apa? Artinya jaring pengaman sosial itu memang benar-benar ya setiap kakak pasti dapatnya satu gitu loh. Setiap kakak satu, dan itu dilakukan setiap bulan sekali, dibagikan. Ya kalaupun terlambat, mungkin terlambat pendistribusiannya sedikit. Dan yang mendistribusikan ini adalah warga-warga tukang becak yang ada di situ. Kembali lagi itu menghidupkan ekonomi yang ada di sekitar situ, khususnya abang-abang becak. Karena abang-abang becak saat ini juga nggak mendapatkan penumpang. Nggak dapat penumpang. Nah akhirnya dapatnya penumpangnya beras-beras itu yang didistribusikan. Nah sehingga ini jadi kayak jadi kayak saling mengisi aja, nah seperti itu. Nah jadi memang ini berdampak sekali. Jadi itu sekilas tentang ya cerita singkatnya seperti itulah kira-kira di Kota Kediri penanganannya. Kalau untuk Mas Abu terkait dengan Rumah Sakit Kili Suci, sejauh mana itu perannya dalam Rumah Sakit Kili Suci itu terbangun karena memang ya kita berempati kepada masyarakat kita yang tidak mampu. Kita melihat bahwa ada OTG gitu ya. Ada OTG, ini nggak sakit apa-apa, OTG yang harusnya bisa dirawat di rumah. Artinya dia isolasi mandiri itu bisa. Tapi ternyata kita lihat rumahnya nggak ada pintunya gitu. Antar kamar dan kamar tuh nggak ada pintunya. Tentu ini kan menjadi bahaya ya bagi masyarakat yang kurang mampu, karena mereka nggak ada sekatnya. Saya khawatir kalau mereka itu nanti minumnya masih gelas satu sama yang lainnya juga sama. Akhirnya kita putuskan kita menghidupkan rumah sakit baru, rumah sakit lama kita namakan Rumah Sakit Kili Suci karena kita ambil dari kearifan lokal namanya. Nah, jadi itu untuk menjadi tempat isolasi. Nah, sementara kan dulu kan belum ada rumah sakit lapangan dan apa segala macam itu. Kita cepet-cepetan aja karena memang banyak pada saat itu pekerja kita yang dari pabrik rokok yang kena, yang dalam tanda kutip teman-teman kita yang kerja di pabrik rokok di Tulungagung itu memang keadaan rumahnya itu seperti itu gitu. Masih kurang, tidak layak untuk isolasi mandiri. Nah, sehingga kita tempatkan di sana. Tapi setelah dalam beberapa waktu terus berjalan ini, ternyata benar banyak orang memilih isolasi mandirinya itu di Rumah Sakit Kili Suci daripada di rumahnya. Karena memang di rumahnya itu memang ada ibunya yang komorbid atau bapaknya yang punya komorbid. Nah sehingga rumah sakit ini bisa termanfaatkan dengan baik kebetulan. Nah saat ini rumah sakit ini kita ajukan menjadi rumah sakit lapangan yang bisa membackup nanti masalah corona, masalah COVID-19. Jadi gitu. Penanganan COVID di Kota Kediri ini memang kita tracingnya yang kita seriusin di tracingnya. Jadi kalau memang ada yang kena, tracingnya itu berjalannya luar biasa sekali. Nah memang kita sedikit memberi batasan pada, kita bukan melarang perekonomian, tapi kita memberi batasan. Tapi memang ada yang masih kita larang, masih ada seperti tempat hiburan itu masih kita larang karena kita
tidak memiliki tempat yang banyak seperti di daerah-daerah provinsi, kota-kota besar yang lainnya untuk penanganan corona. Nah, sehingga di Kota Kediri ini ya perekonomiannya berjalan, tapi ada batasannya, tetap ada batasan kita. Jadi kita menjaganya, ritmenya itu seperti itu. Nah, sehingga kita juga penambahan coronanya itu masih bisa dibilang ya landai lah, bukan terus melonjak-lonjak, volatil gitu enggak. Hektik gini juga enggak. Jadi naik terus turun, flat lagi gitu terus. Karena kita memang menjaga tempat untuk ngerawatnya itu. Mas Abu, terkait dengan pendidikan, kira-kira kapan siswa-siswa bisa dimasuk lagi? Kalau pendidikan, saya masih menganggapnya itu, mohon maaf, agak beresiko ya. Karena saya juga punya anak juga. Kalaupun hari ini anak saya mesti masuk ke sekolah, sekolahnya sudah buka, saya masih belum membolehkan atau mengizinkan anak saya untuk bersekolah di sekolahannya. Karena apa? Karena memang ada kemungkinan, kan kita nggak tahu ya di sekolahan itu sejauh apa protokol kesehatannya berjalan, dan pergerakan orangnya semakin banyak di sekolahan, entah dari mana itu kan banyak, setiap hari keluar masuk, gurunya pun juga sama, setiap hari keluar masuk. Nah, itu kalau umpamanya ada anak-anak kena, itu penanganannya ya memang agak sulit penanganannya. Kan kita nggak tega aja karena ini anak-anak gitu ya. Kalaupun anak-anak itu menjadi OTG, dia pulang ke rumah itu juga membahayakan mungkin nenek atau kakeknya. Jadi ini yang kita pikirkan itu adalah seperti itu. Kalau corona ini terhadap orang yang OTG tapi terus dia nularin ke orang yang kena, orang yang punya komorbid, itu sangat bahaya sekali. Karena banyak kasus-kasus di Kota Kediri ini meninggal itu gara-gara seperti itu, sakit sampai parah gitu. Nah, dari situ, makanya kita terus berkoordinasi, Dinas Kesehatan terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Jadi sejauh ini tuh seperti itu. Nah, ini memang ada kabar, mungkin yang mengajukan saat ini SMA Taruna tuh kayaknya dia pengen masuk, pengen nyoba untuk kebiasaan baru lah, normal yang baru ini dia pengen nyoba, tapi belum audiensi dengan saya. Dalam waktu dekat ini audiensi dengan saya. Pasca pandemi apa yang akan dilakukan diantaranya? Sebenarnya saat ini pemerintah Kota Kediri itu melakukan beberapa percepatan yang sangat luar biasa terkait dengan UMKM yang ada di Kota Kediri. Yang pertama adalah kita kita mendorong UMKM di Kota Kediri untuk go to digital. Jadi kita dorong mereka itu untuk berjualan di pasar, di marketplace ya, di pasar online ya, seperti itu. Nah, sehingga mereka, harapan kami sebagai pemerintah Kota Kediri, mereka tidak terdampak atau turun omsetnya. Jadi mereka, yang pertama memang mereka harus kerja keras. Yang biasanya jualan offline, ini harus jualan online. Mereka harus punya sosial media, mereka harus baik-baik dengan customer, mereka harus punya bahasa yang cakep ketika mereka upload sesuatu gitu. Pun juga mereka harus nyediain, kalau umpamanya jual baju, size chartnya seperti ini, seperti itu. Nah, kita siapin itu semuanya. Dan sekarang sudah berjalan dan juga direspon oleh Tokped ya. Tokped itu juga merespon kami untuk bekerja sama dengan pemerintah Kota Kediri, dan hasilnya cukup bagus menurut saya. Dan dipakai juga oleh Kementerian Kementerian Koperasi ya. Kementerian Koperasi kalau nggak salah itu menggunakan ada kementerian yang menggunakan gambar itu di Kota Kediri. Menurut saya juga sangat bagus sekali itu gitu. Menginspirasi ini ya, Ini ya, menurut mereka kenapa pakai itu? Bagus Pak, ini Kemenkop Pak yang Kemenkop. Jadi di IG-nya Kemenkop ini, Kemenkop UMKM ini ya. Ini Kemenkop UMKM ini pakai N-nya Kediri nih, Harmoni Kediri, mau UMKM ini sangat bagus sekali. Artinya walaupun di masa pandemi ini kita terus berjalan untuk menumbuhkan perekonomian, khususnya juga tingkat inflasi di Kota Kediri. Nah, inflasi di Kota Kediri cukup bagus kita.
Artinya di beberapa daerah di semua daerah Jawa Timur ini ketika mereka deflasi, kita di Kota Kediri inflasi. Artinya ekonominya berarti tumbuh kalau ada inflasi, kalau deflasi ekonominya turun gitu. Ya. Jadi sangat bagus lah di Kota Kediri ini. Mungkin di Indonesia hanya beberapa saja yang mengalami inflasi ya. Salah satunya ada di Kota Kediri. Nah itu kita jaga, stoknya juga kita jaga, semua kita jaga baik-baik di Kota Kediri. Nah sehingga saya rasa ya memang semua karena ada pandemi ini seluruh dunia terdampak, tapi bagaimana kita meminimalkan resiko terdampaknya dan menumbuhkan perekonomiannya. Nah nanti ke depan dengan adanya percepatan digitalisasi ini, maka UMKM kita saya yakin lebih struggle lagi, lebih kuat dan mereka punya daya saing yang sangat luar biasa. Competitiveness-nya itu bertambah lah, mereka tuh seperti itu. Nah nanti ini akan nulari yang lainnya. Nah, kita juga ngadain sebentar lagi pameran-pameran di mall karena kita kerjasama dengan mall. Nanti kita adakan pameran-pameran itu supaya mereka lebih pede dan mereka bisa belajar lah, tetap bisa jalan lah ekonomi dari UMKM. Yakin Pak ya akan tumbuh lebih baik lagi. Ya, saya yakin sekali akan tumbuh lebih baik. Kalau pertumbuhannya dibandingkan tahun lalu ya jangan dibandingin karena ini pandemi ya. Yang penting kita ya bagus lah, running dengan bagus gitu aja. Di Kota Kediri pada awal-awal terus kemudian sampai sekarang dan Bu Gubernur Khofifah memberikan jadi role model penanganan COVID sekaligus penumbuhan ekonomi di Kota Kediri. Ya jadi pertama sih kita sebenarnya jujur aja gagap ya terhadap COVID ini karena kita terus mempelajari tentang virus ini bagaimana sih sebenarnya gitu kok tiap hari itu WHO ngeluarin informasi dan Kemenkes juga ngeluarin informasinya terus berbeda-beda. Tapi ternyata kan benar kita kan sama-sama saling belajar dan kita akhirnya mempelajari ternyata dengan adanya COVID ini kan kita kan mesti jaga jarak, menggunakan masker, lalu juga sering mencuci tangan. Waktu itu kita juga blank masalah masker kan juga kita nggak paham nih harus masker apa ya. Kita udah pesen sebenarnya masker medis ya, anggarannya tuh maskernya masker medis. Terus akhirnya setelah kita pikir-pikir ternyata setelah kita pelajari masker tuh hanya untuk mengurangi dropletnya kemana-mana. Nah akhirnya kita discuss dengan beberapa orang, lalu bisa nggak sih kalau umpamanya masker ini diganti dengan kain tenun? Oh ternyata bisa. Ya akhirnya kita tahu bahwa akan ada turbulensi ekonomi yang berkepanjangan seperti saat ini. Ya akhirnya kita mau nggak mau ya kita berpikir bagaimana cara memesan supaya uang ini berputar di Kota Kediri. Akhirnya kita menggunakan cara yaitu tadi memesan masker yang berbasis bahan bakunya itu sudah tenun ikat di Kota Kediri. Akhirnya kita pesen itu dan harus dijahitnya di Kota Kediri. Akhirnya tenun-tenun itu akhirnya bergerak kembali. Yang tadinya mereka mau PHK masyarakat ya yang kerja di sana, akhirnya dia bergerak kembali ya kita bersyukur ya. Setelah itu muncul beberapa warga kita yang terkena COVID-19, akhirnya kita juga menyarankan mereka ke rumah sakit. Kita bikin kebijakan di rumah sakit, setiap rumah sakit harus punya kamar untuk merawat orang COVID. Tapi mereka nggak siap rumah sakit, hanya ada beberapa rumah sakit di Kota Kediri yang siap, khususnya ada Rumah Sakit Gambiran, Ahmad Dahlan maupun Rumah Sakit Bayangkara yang waktu itu awal-awal. Tapi sekarang saya lihat insya Allah semuanya sudah punya. Nah akhirnya di situ kita kesulitan bagi warga kita yang terkena COVID, terus mereka mau dibantu apa gitu. Nah akhirnya kita kerjasama dengan lembaga-lembaga amil zakat itu. Akhirnya dibentuklah dari beberapa mereka itu namanya Si Jamal. Nah Si Jamal itu. Nah akhirnya Si Jamal itu bisa membantu sayur, bisa membantu daging, bisa membantu secepat mungkin. Pokoknya mereka ini harus di lockdown. Akhirnya dibantu mereka itu. Karena yang di lockdown ini satu kampung, akhirnya dibantulah satu kampung karena mereka punya sedekah-sedekah dari masyarakat yang bisa didistribusikan di sini. Nah setelah itu karena banyak warga kita yang terdampak dari COVID-19 ini bahkan harus dirumahkan dan segala macam itu,
Akhirnya kita memberikan kartu sahabat karena dari pemerintah pusat belum segera turun. Akhirnya kita membuat kartu sahabat. Sahabat itu ya kartu-kartu yang apa ya, macam jaring pengaman sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah murni. Nah ternyata di situ banyak juga apa namanya kakak-kakak yang double satu kakak ternyata udah menerima BLT. Akhirnya kita screening, kita buat softwarenya, dibantu dengan teman-teman di Pemkot semua ini, kita beberapa hari dan Bank Jatim itu untuk memilah dan memilih data-data itu. Mana yang keluarganya besar, maka kita kasih bantuan yang ini. Mana yang keluarganya sedang, ini kita kasih ini, kita kasih ini. Sampai akhirnya setiap kakak itu dapat yang mengajukan ya, yang mengajukan itu dapat kartu sahabat atau dapat BLT dari pusat atau yang lain-lain dari provinsi.